Dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita, masih dalam kitab Matius. Dalam buku ini kita dapat mempelajari bagaimana kehidupan Yesus, dan kehidupannya ini biarlah menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Khususnya kita dapat menerima pelajaran ini untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, baik dari kelahirannya sampai pada kematiannya kayu salib dan juga kebangkitannya, memberikan kita sebuah harapan untuk kehidupan yang akan datang. Saat ini sebelum kita membahasakan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita berkumpul bersama mengambil sekolah sahabat kita kalau memiliki buku ini ataupun Alkitab. Mari kita sama-sama membuka pelajaran ini dan kita akan belajar bersama-sama. Saat ini judul kita yaitu disalibkan dan bangkit. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebuah iklan di majalah Inggris mengajak jika ada orang yang ingin menyumbangkan tubuhnya untuk ilmu pengetahuan. Dikatakan bahwa para ilmuwan telah mempelajari proses mumi orang Mesir dan sedang mencari relawan yang mengidap penyakit yang parah yang sedia menyumbangkan tubuhnya setelah meninggal. Para ilmuwan ini percaya iklan itu mengklaim bahwa mereka telah memecahkan rahasia bagaimana orang Mesir melakukannya, dan bahwa tubuh itu akan diawetkan mungkin untuk ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sebagai orang Kristen, kita tidak perlu khawatir akan tubuh kita yang diawetkan. Tuhan telah berjanji kepada kita sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Kematian Yesus di mana Ia telah membayar dengan dirinya sendiri hukuman atas dosa-dosa kita, dan kemudian kebangkitannya ketika Dia menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20 telah membuka jalan bagi jenazah kita tidak diawetkan seperti beberapa Firaun kuno. Lagi pula kalau Anda pernah melihat mayat-mayat mereka, tidak juga begitu bagus, tetapi untuk diubahkan kepada tubuh yang tidak dapat binasa, yang akan hidup selama-lamanya. Ya, jadi sangat luar biasa pelajaran kita pada saat ini, di mana kita mempelajari kehidupan daripada Yesus pada saat Dia mau disalibkan. Di sini pelajaran diambil dari sebuah majalah di Inggris. Dikatakan bahwa orang-orang ilmuwan pada saat mereka ingin meneliti bagaimana orang Mesir membuat mayat mumi dengan ramuan-ramuan yang dapat mengawetkan akan tubuh manusia. Tapi ingat bahwa apapun yang mereka usahakan untuk mendapatkan satu gambaran mengenai manusia yang diawetkan itu, mereka mencari orang yang sudah sakit parah untuk menyumbangkan akan tubuhnya, sehingga mereka pada saat meninggal nanti mereka ingin untuk meneliti lebih lanjut. Tapi kita ingat dari pelajaran ini bagaimana tubuh yang fana ini bila mana kedatangan Tuhan nanti, kalau kita dalam kehidupan kita saat ini kita memiliki sebuah pengharapan, kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan bangkit pada saat kedatangannya. Dan kalau kita melihat mumi itu, tubuh mereka tidak begitu bagus. Dengan kita coba bayangkan bagaimana nantinya pada saat kita dibangkitkan kembali, pada saat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dibangkitkan kembali, sungguh sangat mulia, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Dan janji daripada Yesus, walaupun Dia telah mati di kayu salib, kubur tidak dapat menahan tubuhnya, oleh karena Dia tidak berdosa, dan Dia bangkit memberikan kita sebuah pengharapan bahwa kita pun bila mana kita sudah meninggal, kita akan bangkit. Kalau kita pada saat kehidupan kita di dunia ini, sebelum kita meninggal, kehidupan kita terus mencerminkan akan
karakter Kristus, maka kita pun akan memiliki kesempatan sebagaimana orang-orang percaya yang mati dalam Kristus. Ya, jadi dalam perjalanan Yesus pada saat dia di akhir dari perjalanan itu, ya bagaimana dia diadili, dia diadili dan orang-orang pada saat itu tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya mereka pergi ke penguasa ini, akhirnya kembali lagi. Yesus datang kepada Pilatus. Ya bagaimana Pilatus, ya dia sudah tahu sebenarnya kemenangan di dalam kebangkitannya itu, ya, sehingga banyak murid-murid yang melihat, ya, sehingga banyak orang-orang yang semakin percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat itu, ya. Dan juga kalau kita melihat perjalanan daripada Yesus, dia datang ke dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan kita. Dia rindu untuk menyatakan akan kasihnya, di mana dia menggantikan kita di kayu salib itu. Bagaimana rasanya saat seseorang mau mengorbankan diri untuk seseorang yang tidak layak menerimanya, sebagaimana Yesus dia lakukan bagi kita. Pengorbanannya yang sangat luar biasa. Dia lakukan hanya untuk kita. Sebenarnya kalau kita melihat secara kasat mata manusia, ngapain saya mau membela orang yang tidak mau berterima kasih kepada saya? Tapi itu adalah contoh yang tidak benar. Yesus memberikan kasih karunia-Nya bagi masing-masing kita, walaupun kita tidak layak menerimanya. Tapi itulah kasih karunia yang menjangkau masing-masing kita, yang memberikan kita sebuah pengharapan. Di sini Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita, tetapi merupakan pemisahan pada saat dia mau disalibkan itu. Dia merasakan perpisahan bersama dengan Bapaknya. Walaupun rohnya terus berhubungan dengan Bapaknya, tapi jiwanya ini dia merasa bahwa kenapa Bapaknya meninggalkan dia pada saat dia bergumul di Taman Getsemani. Dia berseru kepada Bapaknya agar dapat menolong dia untuk menanggung akan segala sesuatu, tapi bukan kehendaknya. Dan pada saat dia disalibkan, dia merasakan perpisahan. Dia berseru kepada Bapaknya agar jangan, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu sangat luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah berseru kepada Bapa bahwa kita begitu jauh daripada Tuhan sendiri? Marilah kita datang kepadanya dengan seruan yang sama.
meminta pertolongan daripada Bapa. Karena tanpa pertolongannya kita tidak dapat sanggup untuk melangkah sendiri dalam kehidupan kita. Ya, dan juga di sini dikatakan pada saat Yesus mengalami kengerian di tengah-tengah penderitaannya itu, Yesus dapat berseru, Tuhanku, Tuhanku. Terlepas dari semua yang terjadi kepadanya, imannya tetap sempurna. Amin. Ya, terlepas dari ia tetap setia sampai akhir, tidak peduli penderitaan, tidak peduli perasaan ditinggalkan oleh Bapa. Ya, tapi dia tetap setia, ya, karena dia tahu, ya, karena dia tahu dia lakukan ini untuk siapa, karena dia tahu dia lakukan ini oleh karena inilah yang harus dia tanggung. Dia mengerti betul hati daripada Bapa. Oleh sebab itu dikatakan biarlah hati anak-anak berbalik kepada Bapaknya. Ya, karena pengertian daripada Yesus, oleh karena kedekatan Yesus dengan Bapaknya, ya, sehingga dia tidak peduli apapun yang terjadi, sehingga dia tidak peduli, ya, apapun yang dia alami walaupun dia menderita, ya, dan mati sekalipun, ya, dia tetap yang sama sebagaimana yang dia rasakan. Kebahagiaan bersama Bapa. Itulah yang Yesus rindu. Ia datang ke dunia untuk memberikan kita menyambung kembali tali yang sudah terputus itu. Dan saat dia telah menyambung kembali, marilah kita terus berseru kepadanya, meminta pertolongannya. Dikatakan bahwa Yesus adalah jalan itu. Kalau kita mau kembali kepada Bapa, pandanglah terus kepada Yesus. Dia akan memberikan kita teladan pada saat kita melihat kehidupan Yesus itu. Maka kita akan merenungkan begitu indahnya berjalan bersama dengan Yesus. Dan saat itu karakter kita pun akan diubahkan hari ke hari, dapat menyerupai karakter Kristus. Ya, kemudian di sini katakan Matius kemudian mencatat bahwa tirai di bait suci terbelah dari atas ke bawah. Ya, Matius mencatat bukan hanya terbelahnya tirai itu, tetapi batu-batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan berapa orang yang meninggal dibangkitkan. Ya, peristiwa yang dapat terjadi hanya karena apa yang Yesus telah selesaikan dengan mati sebagai pengganti kita karena dosa. Tentu saja hanya Yesus yang dapat menghapus dosa. Dan bagi kita hasil yang besar janji agung itu, bahwa Yesus menghapus dosa kita adalah kebangkitan dari kematian. Tanpa janji itu sia-sialah pengharapan kita. Jadi Yesus sudah mati di kayu salib, ya. Jadi tidak ada lagi gunanya mereka menyembahkan akan binatang untuk disembelih, karena Yesus sudah adalah domba yang sesungguhnya, ya, sudah dipersembahkan di atas kayu salib, ya. Jadi pada saat itu imam-imam mereka tidak mengerti, ya. Padahal inilah
ayat mereka, mungkin mereka mempunyai penyesalan, mungkin mereka mempunyai penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk hidup di dunia ini, ya. Biarlah kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah pelajaran-pelajaran, ya, yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca, ya, biarlah itu dapat mengubah kita. Ya, biarlah kita dapat membuka hati kita. Jangan kita mengeraskan hati kita. Biarlah pada saat Yesus mengetuk pintu hati kita, biarlah kita buka, kita terima, ya, setiap ajaran-ajaran yang Yesus sudah berikan bagi kita. Ya, itulah yang menjadi pergumulan pribadi saya, mungkin juga menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Ya, biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, ya, sehingga, ya, hari demi hari kita boleh diubahkan, ya, sehingga kita boleh terus memandang kepada Tuhan, ya. Walaupun kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan kejahatan, ya, tetapi Yesus sudah memberikan contoh. Walaupun dia hidup di tengah-tengah kejahatan manusia, tapi dia tetap mempertahankan imannya dan dia mendapatkan kemenangan itu. Itulah yang menjadi kerinduan masing-masing kita, ya. Dan juga kalau kita melihat pada saat kisah daripada Yesus di akhir dari kehidupannya, dia disalibkan. Seperti yang tadi Ivan katakan bahwa pada saat disalibkan, kubur itu terbuka dan orang-orang yang mati dalam Tuhan mereka melihat para ilmuwan ingin
setan menggunakan mereka untuk membuat sebuah pernyataan yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetaplah pada iman kita melalui Alkitab, melalui buku-buku Roh Nubuat. Marilah kita terus mempelajari bagaimana kehidupan Yesus itu, bagaimana janji atau pengharapan yang telah Yesus berikan dalam kehidupan masing-masing kita melalui firman Tuhan. Maka kita dapat melihat akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Ya, jadi Ellen G. White sini menunjukkan bahwa hampir 500 orang percaya berkumpul di Bukit Zaitun ketika Yesus naik ke surga. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Perintah Injilnya bukan hanya bagi murid-muridnya tetapi bagi semua umat percaya, ya. Adalah suatu kekeliruan yang berbahaya. Dia menulis bila menganggap bahwa pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa hanya bergantung kepada pendeta yang diurapi. Semua orang yang telah menerima ilham surga dipercayakan dengan Injil itu. Ya, semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Untuk pekerjaan inilah jemaat itu didirikan dan semua orang yang mengadakan janji suci itu berjanji demikian untuk bekerja bersama-sama dengan Kristus. Ya, Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 6 halaman 477. Ya, jadi bagaimana ya Ellen G. White menuliskan ya bahwa pekerjaan mengabarkan Injil itu bukan hanya pekerjaan pendeta yang diurapi, tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan, ya Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama untuk menjadi misionaris di akhir zaman ini, ya. Kita mempunyai talenta yang berbeda-beda, tapi dari talenta itulah Tuhan ingin memakai kita. Ya, mungkin kita adalah orang yang lemah, ya, tapi Tuhan ingin memakai kita dari kelemahan kita itu. Ya, bila mana kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya, bagaimana Yesus pada saat dia naik ke surga, ya, dia menjanjikan sebuah Roh Kudus kepada masing-masing kita, bukan hanya kepada muridnya tapi kepada semua kita, ya, janji yang diberikan, ya, bahwa Yesus dia akan pergi, dia akan menyediakan tempat yang indah bagi kita, ya, bila mana kita sudah siap, bila mana kita sudah bersedia, ya, maka Yesus akan menepati janji itu, ya, dan kita akan hidup selama-lamanya, ya, dengan Dia. Dan juga kalau kita melihat pada saat kenaikan Yesus, ya, itu menggambarkan bagaimana nantinya pelajaran pada saat murid-murid itu atau 500 orang itu bersama-sama dengan Dia, mereka melihat akan kenaikannya itu. Kalau kita melihat cerita ini, kita pun akan naik bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Dan berapa seringkah kita merenungkan tugas yang telah Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Tugas itu bukan sebagaimana yang dibaca tadi, bahwa tugas itu bukan hanya orang diurapi, tapi kita semua yang mengaku kita adalah pengikut Kristus, kita memiliki tugas, yaitu menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang lain agar mereka pun dapat menikmati hal yang sama bila mana kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kita dapat merenungkan, kita ini adalah rekan kerja daripada Kristus. Kita tidak akan pernah berjalan sendiri, karena Dia akan terus menuntun kita. Kalau kita mau melangkah bersama dengan Dia, maka Dia pun akan mengirimkan teman bagi kita, itu teman sekerja Kristus, yaitu Roh Kudus. Dia akan menuntun kita ke jalan yang Dia kehendaki. Dan ingat, setiap pekerjaan yang kita kerjakan, jangan terus kita menonjolkan akan diri kita sehingga kita menimbulkan kesombongan rohani dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi anak-anaknya yang setia dalam pekerjaan-pekerjaan. Setiap pilihan dalam kehidupan kita dapat menentukan kehidupan kita pada akhirnya. Marilah kita bekerja dengan ketulusan hati kita. Walaupun mungkin kita menghadapi tantangan, tapi ingatlah, upah kita yang telah Tuhan sediakan itu akan kita terima pada saatnya. Yang sini dikatakan sebagaimana dibuat oleh semua penulis Injil yang lain, Matius menulis mengenai kebangkitan Yesus. Juga sebagaimana dibuat oleh para rekan penulisnya, dia menulis sedikit sekali mengenai apakah makna kebangkitan itu. Meskipun mereka menuliskan kisah kebangkitan itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak memberikan kepada kita penjelasan teologis yang pasti tentang hal itu. Sekalipun hal itu adalah pusat iman Kristiani yang paling inti, di dalam tulisan-tulisan Pauluslah kita mendapat penjelasan lebih terinci mengenai makna salib itu.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 20-22. Paulus juga menulis bahwa kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kolose 2 ayat 12. Petrus juga mempunyai sesuatu untuk disampaikan sehubungan dengan topik yang penting ini. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 21. Meskipun kita tidak tahu mengapa para penulis Injil tidak memberikan penjelasan yang terinci, beberapa ahli melihatnya lebih sebagai bukti akan keabsahan catatan-catatan mereka. Juga menulis bertahun-tahun setelah peristiwa itu. Mengapa mereka tidak menggunakan kesempatan memberikan penjelasan lebih terinci akan apa yang mereka ingin orang percaya akan kebangkitan ini? Jika itu adalah suatu penyesatan atau pertentangan, mengapa tidak mengambil kesempatan untuk memberikan maknanya, apa saja yang mereka ingin sampaikan? Sebaliknya mereka hanya menceritakan kisahnya tanpa berusaha untuk membubuinya dengan penjelasan teologis mengenai makna dari semuanya itu. Ya, saya yang paling benar, ya. Menimbulkan kesombongan. Ya, menimbulkan kesombongan di dalam kehidupan mereka, ya. Tapi kembali lagi, ya, Yesus, ya, mengundang masing-masing kita. Baiklah kita mempunyai roh kerendahan hati untuk menerima akan setiap pelajaran-pelajaran, ya, yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita, ya. Sehingga kita boleh menerima itu dan kita boleh mempraktekkan itu dalam kehidupan kita, ya. Dan banyak orang-orang pada saat ini sudah dikelabui, ya, oleh iblis atau oleh kuasa kegelapan itu, sehingga mereka, ya, tetap mempercayai apa yang mereka lakukan. Ya, mereka tidak kembali lagi kepada kebenaran itu, tapi percaya apa yang sudah mereka lakukan, ya, apa yang sudah mereka membuat kesimpulan sendiri dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjalankan itu, sehingga banyak orang-orang juga yang ikut tersesat, ya. Dan itulah yang harus kita tanggung jawabkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, bila kita membawakan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak membuat orang lain juga merasa mereka berjalan dalam hal yang salah, ya. Karena inilah tanggung jawab kita, ya. Kita harus bertanggung jawab pada hari penghakiman itu, ya. Kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita tahu, ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya, kalau kita tahu banyak, ya, banyak tanggung jawab yang akan kita pikul, ya. Biarlah kita terus meminta tuntunan Tuhan, ya, meminta supaya Tuhanlah yang akan menuntun kita ke jalan yang benar itu.
Dan juga biarlah kita merenungkan Ya. kehidupan daripada Yesus itu, dan juga kematian dan kebangkitannya. Biarlah menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Janganlah kita hanya membaca dan lewat begitu saja. Tapi marilah kita renungkan akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Tiada batasnya. Dia terus mengulurkan tangannya bagi masing-masing kita saat ini. Apa kita akan menyambut akan tangan pengasihannya agar terus berjalan. Dan biarlah kita mengambil Yesus sebagai cermin kita. Jangan kita melihat kepada orang lain, tapi bercerminlah kepada Yesus. Sehingga hari ke hari kita dapat menyerupai kan akan karakternya. Maukah kita hari ini mengambil keputusan kita untuk berjalan bersama dengan Yesus? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Dan marilah kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyerahan, agar kita tidak salah memilih dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita dapat merenungkan bahwa kita ini adalah teman sekerja daripada Tuhan. Maka kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Atau kita terus tinggal diam melihat situasi dalam kehidupan di dunia ini yang penuh keburukan moral. Marilah kita mengambil bagian kita agar kita dapat saat kita berjalan mengambil bagian kita, maka kita akan dilatih untuk terus bergantung kepada Bapa kita. Dan biarlah kita pun dapat menjadi pengaruh yang baik di sekeliling kehidupan kita. Dan kita akan menjadi anak-anak yang setia di akhir kehidupan kita, dan saat kedatangannya nanti kita dapat kedapatan setia. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.